Cerita rakyat Lutung Kasarung bermula pada sebuah zaman kerajaan dahulu kala yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana bernama Prabu Tapak Agung. Sang raja dikaruniai 7 putri yang sangat cantik jelita bernama Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purbakancana, Purbamanik, Purbaluih, dan yang terakhir Purbasari. 5 diantaranya sudah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Kini tinggal Purbararang dan Purbasari yang belum menikah. Tetapi Purbararang sudah memiliki tunangan yang sangat tampan dan gagah perkasa. Dia adalah Raden Indrajaya, putra seorang menteri kerajaan. Sang Prabu menyadari kini usianya sudah semakin tua, tetapi ia bingung untuk memutuskan siapa yang akan meneruskan tahtanya kelak. Menurut hukum adat, seharusnya diwariskan kepada Purbararang sebagai saudara tertua dari ketujuh anak Prabu Tapak Agung. Namun sifat buruk Purbararang membuatnya khawatir dan akan masa depan rakyatnya kelak. Dia lebih senang jika Purbasari yang menggantikan tahtanya, karena Purbasari sangat bijaksana dan baik hati. Dengan pertimbangan itu, sang Prabu memilih Purbasari untuk menjadi ratu. Purbararang pun tidak setuju dengan keputusan ayahnya, karena ia merasa dirinya lebih berhak atas tahta itu. Purbararang menceritakan hal tersebut kepada Indrajaya dan muncullah akal licik mereka untuk menyingkirkan Purbasari. Mereka lalu meminta bantuan dukun sakti untuk menyihir Purbasari. Dengan kesaktian sang dukun, tiba-tiba Purbasari terserang penyakit yang aneh. Seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Tidak ada seorang tabib yang bisa menyembuhkannya. Kesempatan ini tentunya tidak disia-siakan oleh Purbararang. Ia segera menghasut ayahnya agar Purbasari diusir lalu diasingkan. Ayah, Nanda rasa sebaiknya kita harus mengasingkan Purbasari ke suatu tempat. Dia terkena kutukan karena tidak mematuhi hukum adat, ucap Purbararang. Lalu Prabu pun menjawab, benarkah apa yang kau katakan itu, Purbararang? Purbararang menjawab pertanyaan sang Prabu. Iya ayah, percayalah kepada Nanda. Sang Prabu terhasut dengan ucapan putrinya. Ia pun memerintahkan patihnya untuk membuang Purbasari. Sejak saat itu Purbasari tinggal seorang diri di sebuah pondok kecil di tengah hutan. Kini hewan-hewan di hutan menjadi sahabatnya. Hewan-hewan itu sangat baik, sering membantunya mencari buah-buahan. Suatu hari ketika dia sedang asyik bermain dengan para hewan, tiba-tiba muncul seekor lutung berwajah seram. Purbasari sangat terkejut dan takut. Ampun lutung, tolong jangan sakiti aku, ucap Purbasari. Lalu lutung itu menjawab, jangan takut putri, aku tidak akan menyakitimu. Aku Pangeran Gurumida. Aku telah melakukan kesalahan di Kayangan, sehingga dijadikan wujud seperti ini di saat di bumi aku tersesat di hutan ini. Mendengar jawaban lutung, Purbasari menjadi tenang. Ia juga memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya. Akhirnya mereka berteman. Sejak saat itu Purbasari memanggil lutung dengan nama Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Kemanapun Purbasari pergi, Lutung Kasarung selalu menemani. Purbasari senang mendapatkan sahabat yang baik seperti Lutung Kasarung. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi dan memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Permintaannya pun dikabulkan. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga kecil. Air telaga itu mengandung obat kulit yang sangat manjur. Ketika pagi tiba, ia mengajak Purbasari untuk mandi ke telaga itu. Keajaiban pun terjadi. Penyakit Purbasari sembuh dan bintik-bintik hitam di kulitnya telah hilang. Ia pun kembali cantik seperti wajahnya yang semula.
Suatu hari Sang Patih menjenguk Purbasari dan betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh. Patih itu mengajak kembali ke istana, tapi Purbasari menolaknya. Setelah didesak Sang Patih dan dibujuk oleh si Lutung, akhirnya Purbasari menerima ajakan tersebut. Kedatangan Purbasari di istana disambut gembira oleh seluruh keluarga kerajaan kecuali Purbararang dan Indrajaya. Purbararang khawatir kedudukannya sebagai calon ratu akan terancam. Ia pun membujuk ayahnya untuk mengadakan sayembara antara Purbasari dan Purbararang. Sayembara ini sangatlah berbahaya karena pemenang akan mengambil alih kerajaan dan yang kalah akan dihukum pancung. Tibalah hari di mana sayembara itu dimulai. Semua orang menyaksikan itu. Perlombaan pertama yaitu memasak. Siapa yang paling cepat dan makanannya lezat akan dijadikan sebagai pemenang. Lomba pertama ini dimenangkan oleh Purbasari berkat kesaktian Lutung Kasarung, mendatangkan para bidadari untuk membantu Purbasari memasak tanpa diketahui siapapun. Lomba kedua yaitu adu panjang rambut. Purbararang segera melepaskan sanggulnya. Rambutnya yang indah terurai hingga betis. Purbasari merasa tidak percaya diri karena rambutnya yang sebatas punggung. Dengan kesaktian Lutung Kasarung, ia memanggil bidadari kembali untuk menyambung rambut Purbasari dan tanpa ragu dilepaskan sanggulnya. Rambutnya yang halus itu terurai ke tumitnya. Perlombaan kedua dimenangkan oleh Purbasari. Lalu lomba ketiga yaitu adu ketampanan calon suami. Dengan bangga Purbararang menunjukkan Indrajaya calon suaminya. Semua yang hadir mengakui ketampanan dan kegagahan Indrajaya. Purbasari memperkenalkan si Lutung Kasarung sebagai calon suaminya. Purbararang dan Indrajaya tertawa melihat Purbasari memperkenalkan Lutung Kasarung sebagai calon suaminya. Lutung Kasarung tersinggung dan marah. Dia pun memohon kepada Yang Maha Kuasa agar wujudnya dikembalikan seperti semula. Dalam sekejap Lutung Kasarung berubah menjadi Guru Mida yang ketampanan dan kegagahannya melebihi Indrajaya. Akhirnya perlombaan ini dimenangkan oleh Purbasari sebagai pemenang sayembara. Purbasari berhak untuk menduduki tahta kerajaan. Sementara Purbararang dan Indrajaya harus dihukum pancung sesuai dengan perjanjian, tetapi Purbasari justru memaafkan kesalahan kakaknya. Dia tidak mau menghukum kakak kandungnya yang begitu disayanginya. Ia pun mengizinkan Purbararang tetap tinggal di istana dan Purbasari dinobatkan sebagai ratu.